Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemarin perkara yang membatalkan wudhu atau yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal ada 6. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Kemudian tidur dalam keadaan yang tidak menetap. Yang ketiga, hilangnya akal, baik sebab mabuk atau sakit. Kemudian yang keempat, sentuhan kulit secara langsung tanpa tutup antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram ada 14, 7 sebab nasab, 4 sebab pernikahan, 2 sebab persusuan, dan 1 hanya dari segi tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. 7 sebab nasab, ibu ke atas, anak ke bawah, anaknya anak terus, kemudian saudara baik sekandung, sebapak atau seibu, kemudian bibi dari bapak, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara wanita. Nah, ini mahram. Ini secara global. Sebenarnya kalau mau diperinci itu nanti jadi panjang. Termasuk nanti dianggap bibi itu adalah saudaranya kakek. Saudara kakek itu termasuk kriteria bibi tapi dengan pelantara. Jadi adiknya kakek, mbaknya kakek, atau nenek, adiknya nenek. Nenek kita punya saudara, itu pun juga mahram dengan kita. Namanya bibi dengan pelantara. Karena itu sebenarnya kan bibinya bapak, ya. Adiknya kakek itu sebenarnya kan bibinya bapak, ya. Ya, dengan kita juga termasuk mahram. Nah, nanti masuknya ke bibi dengan pelantara bapak itu. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Kemarin yang termasuk telapak tangan yang bagian dalam, yaitu jika kedua telapak tangan kita temukan, mana yang tidak kelihatan itulah yang bagian dalam, yang masih kelihatan itu namanya bagian luar. Nah, yang menyebabkan batal jika menyentuhnya dengan bagian dalam tanpa penghalang langsung. Kemudian yang keenam, menyentuh dubur atau anus. Tapi ini ada yang mengatakan kalau kodim pendapat yang lama itu tidak batal, tapi kalau jadid ini dianggap batal untuk dubur ini. Nah, nanti ada tempat-tempat yang disunahkan untuk wudhu ketika disentuh, termasuk yang pertama menyentuh bulu kemaluan. Ini termasuk sunnah wudhu, tidak batal tapi sunnah untuk wudhu, menyentuh bulu. Jadi yang batal menyentuh batang bakarnya itu, tapi kalau bulu tidak. Begitu juga menyentuh telur, dua biji telur ini tidak batal tapi sunnah wudhu. Kemudian menyentuh bulu yang di atas, ke arah ke atas, ke pusar itu, yang secara langsung. Nah,
Jadi secara langsung tangan menyentuh bulu kemaluan tidak batal, tapi hukumnya sunnah untuk wudu. Yang sunnah untuk wudu tadi yang pertama menyentuh bulu kemaluan, secara langsung ini ya, tanpa ada pelantara. Kemudian menyentuh telur, kemudian menyentuh bulu yang ke arah pusar ini, naik ke atas itu termasuk sunnah wudu. Kemudian menyentuh pangkal paha secara langsung termasuk sunnah untuk wudu. Kemudian menyentuh pantat yang langsung tanpa ada penghalang, ini tidak batal, tapi bokong, bukan pantat, bokong. Menyentuh bokong yang langsung tidak batal, tapi sunnah wudu. Ini bab yang membatalkan menyentuh bokong, ini termasuk menyebabkan sunnah untuk wudu. Ya wudu lagi, disunahkan untuk wudu lagi, gitu ya. Disunahkan untuk wudu, ya. Jadi disunahkan untuk wudu. Yang pertama menyentuh bulu kemaluan, yang kedua menyentuh telur. Itu nyenggol telur itu nggak batal wudunya, tapi disunahkan untuk wudu lagi. Nah begitu. Wudu dengan telanjang, ini yang ditanyakan dalam keadaan telanjang. Nah, nanti termasuk makruh karena tidak bisa sempurna mengamalkan doa-doa, kan nanti wudu kan ada doa-doanya, sehingga tidak bisa menyempurnakan wudu. Ya, karena dengan telanjang masuk doa dengan telanjang kan. Ya, tapi sah wudunya, sah ya. Wudunya sah. Nah, tapi tidak bisa menyempurnakan wudu nanti. Baiknya ya wudu itu dengan sudah posisi sudah tertutup auratnya dan sebagainya. Termasuk ngantuk ini juga disunahkan untuk wudu ya. Walaupun ngantuk tidak membatalkan wudu, disunahkan untuk wudu lagi. Kemarin batasan dianggap ngantuk atau tidur. Kalau tidur itu sudah tidak mendengar perkataan-perkataan, pembicaraan orang-orang di sekitarnya, sudah nggak dengar sama sekali. Ini sudah kriteria tidur. Tapi kalau masih dengar, walaupun tidak paham, tidak jelas, gremeng-gremeng tok nih, yang penting masih dengar, ini kriteria masih dianggap ngantuk, statusnya masih ngantuk, belum dianggap tidur. Ketelan atau ditelan? Kalau sengaja ditelan batal. Selilit-selilit apa yang di gigi itu, sisa-sisa makanan itu kalau sengaja ditelan batal. Kalau tertelan tidak batal pada saat sholat. Nah, ya, karena dianggap tidak sah ketika itu. Dibiarkan di mulut? Tidak. Ada barangnya atau hanya rasa? Barangnya ada. Kalau nggak tertelan ditahan di mulut nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah kan sampai ditelan. Ditelan. Nah. Diambil, dibuang, buangnya kemana? Kalau buangnya ke masjid nggak boleh. Kalau di saku nggak masalah. Cuma nanti jangan sampai
melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, diantaranya gerak sampai 3 kali nanti dalam bab sholat. Ada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sekarang lanjut, ini pemanasan kemarin, mengulang sedikit. Sekarang halaman 33, bab wudu sudah selesai. Sekarang bab taharah yang kedua diantaranya yaitu mandi. Dalam mandi nanti ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya. Dalam mandi itu nanti hukumnya ada 3. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Wajib, sunnah, mubah. Sekarang yang pertama, mandi wajib. Hal-hal yang mewajibkan mandi, penyebab seorang wajib mandi, ini ada 6. Walladhi yujibul husla sittatu asya, salah satu tastariku fihi rijal wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut, wa salah satu tahtasu bihan nisa wa hiya al haidu wan nisa wan nifasu wal wiladatu. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Cuman dari 6 ini nanti dibagi 2. 3 pertama untuk laki-laki dan untuk wanita, 3 yang setelahnya khusus masalah wanita, termasuk haid, nifas, wiladah. 6 ini dibagi 2 bagian. Yang 3 awal ini campur untuk laki-laki dan wanita. Nanti yang 3 berikutnya khusus masalah wanita. Sekarang 3 awal yang campur untuk laki-laki dan wanita, maksudnya dengan melakukan salah satu sebab di antara 3 ini, seorang wanita atau seorang laki-laki wajib mandi. Yang pertama, pertemuan antara kemaluan laki dan perempuan, kumpul suami istri. Nah, ini batasan kumpul yang mewajibkan mandi. Ini kalau sudah tenggelam helmnya, ya. Selagi belum tenggelam helmnya, ini belum wajib mandi. Batasannya tenggelam helmnya ini yang mewajibkan mandi sudah. Kalau baru assalamualaikum belum. Kalau betul-betul tenggelam, ya. Masuk itu pun yang kalau sudah sampai minimal helmnya tenggelam semua, itu sudah. Nah, ini baik dengan hewan atau manusia sama saja. Baik jalan depan atau jalan belakang walaupun haram, itu tetap wajib mandi, ya. Wajib mandi juga. Karena kubul farji itu sebenarnya seperti kemarin memasukkan antara jalan depan dan jalan belakang. Jalan belakang haram, tapi tetap wajib mandi kalau seandainya melakukan. Yang kedua, keluar mani. Nah, ini keluar mani ini baik dengan sebab apa saja, ya. Dengan sebab kumpul suami istri, ya, nanti kalau kumpul suami istri keluar mani nanti kewajibannya double, sebabnya 2 berarti. Karena dengan kumpulnya sendiri itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Keluar mani sendiri itu juga mewajibkan mandi walaupun dengan sebab apa saja, ya. Dengan sebab bayangin atau dengan sebab sengaja nggak sengaja.
Ya. Jadi kumpulnya saja itu wajib mandi, keluar mani itu penyebab tersendiri, sehingga baik dengan sebab apa saja, walaupun sebab mimpi wajib mandi. Ya. Tapi kalau mimpi junubnya dalam mimpi, tapi kenyataannya tidak masalah, tidak wajib mandi. Ya. Mimpi junub alias junub tapi mimpi, bangun-bangun kok nggak basah, hanya dalam mimpi aja junubnya, ini tidak wajib mandi. Jadi intinya keluar mani. Nah sekarang sering terjadi untuk membedakan mani atau hal-hal yang lainnya, karena selain air kencing yang keluar dari kemaluan, ini ada 3 jenis macam. Yang pertama mani, yang kedua madhi, kemudian yang ketiga wadi. Ya. Wadi, mani, madhi, wadi. Ya. Nanti yang mewajibkan mandi cuman mani tok, tapi tidak dihukumi najis. Ya. Mani, keluar mani itu mewajibkan mandi, tapi tidak dihukumi najis. Tapi yang dua, madhi dan wadi, ini tidak mewajibkan mandi, tapi dihukumi najis. Nah ini. Sekarang untuk membedakan, karena ini hampir-hampir mirip bentuknya. Untuk membedakan, ini kita pegang batasan mani terlebih dahulu untuk menentukan itu yang keluar apa. Dianggap mani ini tanda-tandanya ada 3. Dianggap mani tanda-tandanya ada 3. Yang pertama keluarnya lezat, taladzud, bihurujihi, lezat, terasa lezat, penak. Yang kedua ketika basah seperti adonan roti baunya, ya, dari segi baunya seperti adonan tepung itu kalau masih basah. Yang ketiga ketika sudah kering seperti putih telur, baunya seperti telur. Nah ini kemudian yang keempat ada batasan yang lain, itu keluarnya muncrat. Nah ini memang batasannya seperti itu disebutkan. Jadi ini supaya kita ini mani atau karena soalnya masalah najis apa tidak nanti hubungannya ini. Ya. Kalau mani berarti keluarnya lezat, enak, kemudian kalau basah seperti adonan tepung itu, kalau kering seperti bayadul baik, seperti putihnya telur, kemudian muncrat. Nah ini sehingga kalau kita bangun tidur, kita tengok sarung kita atau celana kita dalam kondisi basah, ini ada nggak 4 hal ini? Ya. Kalau ada 4 hal ini berarti jelas mani, sehingga wajib mandi tapi tidak dihukumi najis. Seandainya nggak dicuci langsung buat sholat nggak masalah, karena Sayyidah Aisyah juga pernah ngerok bekas itunya baginda Nabi, langsung dibuat sholat, tidak dicuci dan tidak dilarang oleh baginda Nabi, berarti menunjukkan tidak najis. Walaupun sebenarnya ada pendapat Imam Malik itu mengatakan mani itu najis. Tapi kalau pendapat ini dipakai berarti kita hasil dari najis kan? Ada yang mau dianggap dari najis kan? Jadi sehingga yang muktamad, pendapat yang unggul, mani suci, sehingga terkena mani seandainya nggak dibasuh langsung buat sholat, terkena pakaian, terkena tidak dihukumi najis. Ini
Kemudian kalau madi ini keluar khusus ketika sangat syahwat. Pertama kali sangat syahwat itu yang keluar itu sebenarnya bukan mani tapi madi, dan itu beda warnanya, agak gimana gitu. Ketika sangat syahwat, permulaan nafsu itu. Kemudian kalau wadi ini biasa ketika capek, ketika dalam kondisi capek. Sering sekali kadang kita sering habis kerja berat, kemudian tidur bangun-bangun tahu-tahu basah, nggak enak, tahu-tahu kok basah. Nah ini namanya wadi. Nah yang dua ini hukumnya najis sehingga wajib dicuci kalau terkena, tapi tidak menyebabkan wajibnya mandi ya. Sehingga kalau kita tidur dalam keadaan bangun-bangun ada basah-basah, kemudian nggak jelas ini kriteria mani atau apa, nggak ada juga, nggak badan juga nggak capek, kemudian juga kondisinya nggak sangat syahwat, tahu-tahu kok banjir, kemudian nggak ada tanda-tanda mani. Nah ini nanti untuk menghukuminya terserah kita ya. Kita mau jadikan apa itu, mau dihukumi apa, ini kembali kepada diri kita. Kalau kita anggap itu sebagai mani, berarti kita wajib mandi dan itu tidak najis, begitu. Tapi kalau itu kita anggap sebagai madi ataupun wadi, mungkin karena musim dingin, madi itu tidak masalah, selagi tidak ada tanda-tanda tadi ya. Tidak ada terkena kriteria mani, tidak terkena kriteria madi, ataupun tidak terkena kriteria wadi, kemudian kok basah-basah, maka tadi dikembalikan kepada ketentuan kita sendiri. Kita mau anggap apa itu barang. Kalau anggap mani berarti wajib mandi tapi tidak najis. Tapi kalau kita anggap madi ataupun wadi, berarti itu najis, harus kita basuh, kita ganti sarung, ganti celana, tapi tidak wajib mandi. Cuman kalau sudah jelas ada tanda-tanda mani, nggak boleh kita main hukumnya, dianggap mandi aja lah, malas mandi, nggak boleh. Kalau sudah terkena kriteria hukum mani ya berarti mani, terkena kriteria hukum madi ya madi, terkena kriteria hukum wadi ya wadi. Ada kemungkinan. Cuman kan untuk membedakan mungkin ya kalau susah ya sudah. Nanti termasuk di mahfu. Ya, karena mandi dan mani itu kadang-kadang tidak jauh beda itu ya, keluarnya itu. Sehingga kalau mau dianggap betul-betul najis, nah itu nanti repot. Cuman secara asli hukumnya najis kalau khusus madinya itu. Ini yang nomor 2, keluarnya mani. Ini baik laki-laki atau wanita keluar mani, hukumnya wajib mandi walaupun tidak sebab kumpul suami istri. Kumpul suami istri itu hal yang mewajibkan sendiri, keluar mani mewajibkan sendiri. Kemudian yang ketiga, wal mautu, mati. Mati ini mewajibkan mandi, tapi selain mati syahid ya. Selain mati syahid yang dunia akhirat ya. Karena orang mati syahid yang dunia akhirat ini nanti tidak dimandikan, jadi langsung dikubur, dikafani dengan menggunakan pakaian yang berlumuran darah itu sebagai saksi, tidak usah dimandikan dan tidak dikafani, tidak disolati, tetap dikafani tapi mengikuti kafan yang ia pakai, tidak dimandikan dan tidak disolati. Orang mati syahid nanti tidak dimandikan dan tidak disolati, langsung dikafani
dan kafannya mengikuti pakaiannya itu, kalau kurang ditambah kemudian dikubur. Nah, ini khusus mati syahid dunia akhirat. Karena mati syahid itu ada 3. Mati syahid ada 3. Mati syahid ada 3. Yang pertama dunia akhirat. Maksudnya di dunia dihukumi mati syahid, di akhirat juga dihukumi mati syahid. Khusus mati yang sebab perang melawan orang kafir, langsung berhadapan-hadapan. Berhadapan dengan orang kafir, perang, mati, dan matinya di situ juga. Kalau matinya besok-besok setelah selesai perang, walaupun itu sebab luka dalam perang, ini tidak termasuk mati syahid dunia akhirat yang tidak dimandikan dan tidak disolati, ya. Jadi yang tidak disolati dan tidak dimandikan, ini mati syahid yang betul-betul mati pas dalam peperangan. Kemudian yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia. Contoh, perang, mati dalam peperangan tapi karena ingin cari harta, melawan orang kafir, niatnya bukan untuk betul-betul membela agama, tapi ingin cari ghanimah atau harta benda, tapi mati. Nah, ini syahid dunia saja. Cuman ini yang tahu, ini kan masalah niat toh ini. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nuduh. Sehingga nanti secara praktek disamakan dengan mati syahid dunia akhirat, alias tidak dimandikan dan tidak disolati tadi. Karena kita kan nggak tahu niatnya seseorang. Nah, cuman ini secara pembagiannya, kalau orang berjuang tidak ikhlas kemudian mati, maksudnya tidak ikhlas betul-betul karena Allah, ada maksud-maksud lain, ingin cari harta dan sebagainya, nah, itu namanya syahid dunia. Di dunia dihukumi syahid, tapi kan di akhirat tergantung niatnya tadi. Kemudian yang ketiga, syahid akhirat saja, syahid akhirat saja. Seperti mati tenggelam, mati sakit perut, mati melahirkan, mati kerubuhan, ya, kena wabah, termasuk corona ini, kerubuhan bangunan, sakit tenggelam, mati tenggelam, sakit perut, kemudian melahirkan, kemudian kerobohan, kemudian wabah. Kalau secara itu wabah taun sebenarnya. Wabah taun dulu ada itu zaman. Corona ini ya alam ini. Karena wabah yang dimaksud ini wabah yang betul-betul terkena langsung berapa hari kemudian mati, berapa hari kemudian mati. Wabah. Wabah ini termasuk yang gempa bumi. Kalau urukan itu kan kerobohan tadi. Ya. Ini hukumnya dia dihitung mati syahid akhirat, tapi secara praktek tetap seperti perawatannya seperti jenazah yang lainnya, alias dimandikan biasa, dimandikan, disolati, dikafani dan sebagainya. Ya, kalau ini untuk orang Islam saja. Kalau orang kafir itu kan tidak dikatakan syahid ya. Justru dengan kematian itu berarti menunjukkan jelasnya dia
kalau nggak tobat ya, kalau nggak beriman sebelum mati kan, orang kafir dengan matinya saja itu sudah menunjukkan jelasnya dia bahwa dia termasuk asli orang kafir gitu. Kejadian tsunami itu kan kita bilang juga teman-teman itu tsunami saja ya, tapi kan itu tidak bisa dimandikan Syahid akhirat ini, bahkan sisanya itu pakai ini tidur ya. Itu kalau seperti itu sudah lain pembahasannya, karena saking banyaknya sudah darurat. Nanti ada bab, dalam bab jenazah itu secara urutannya dimandikan. Cuman kalau sampai darurat itu kalau satu persatu suruh ngopeni, kalau ribuan orang itu sampai berapa bulan baru selesai nanti pemakaman kalau mengikuti aturan pemakaman secara umum. Syahid akhirat ya. Ya seperti tadi. Jadi yang syahid dunia akhirat hanya yang betul-betul perang dan mati dalam peperangan. Syahid dunia pun sebenarnya mati dalam peperangan, cuman masalah niatnya saja. Nah selain itu syahid akhirat saja yang hukumnya nanti ketika perawatan jenazah seperti orang biasa lain yang lainnya. Tugas kan juga mencari harta itu. Nah kalau itu kan tergantung niatnya toh itu. Jadi masalah pekerjaan itu kan tergantung niatnya. Tergantung niatnya tadi. Tergantung niatnya. Kalau niatnya kita untuk menafkahi istri, mengikuti perintah Allah, fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, kita suruh menyebar dan mencari anugerah-anugerah Allah. Kalau niatnya seperti itu ya nanti dihitung dapat pahala kan syahid akhirat itu ya. Syahid dunia akhirat bukan masuk surga. Kalau syahid dunia ya ditolak di akhirat. Ya seperti ceritanya ada orang di akhirat 3 golongan itu, 3 golongan. Saya mati berjuang, bohong kamu berjuang mati karena cari dunia, masukkan neraka. Nah kan ada kisahnya dalam hadis itu 3 golongan yang lapor mengaku-ngaku itu. Kalau meninggalnya itu ditabrak atau itu termasuk kejatuhan itu. Ya, nanti jadinya kayak kerobohan itu, tertimpa. Intinya sakit perut yang berhubungan dengan perut. Ya pokoknya hubungannya dengan perut, yang ada dalam perut ini nanti dihitung termasuk syahid akhirat. Tapi semuanya tadi kalau seandainya dihadapi dengan sabar. Kalau mengeluh terus ini ya nanti akan menghilangkan daripada fadilah. Mengeluh ini akan menghilangkan daripada fadilah. Kalau malam Jumat, malam Senin itu ada fadilah secara khusus, bukan masalah syahid apa tidaknya. Kalau malam Jumat ya akan mendapatkan ampunan secara khusus, ampunan dosa-dosa, tapi tidak termasuk kriteria daripada hitungan syahid-syahid tadi untuk mati hari-hari tertentu. Tergantung amalannya kalau ini. Cuman dia dihitung kriteria syahid itu.
organ-organ yang lain itu masuk nggak? Itu semua dalam perut atau intinya ada hubungan dengan perut, itu termasuk syahid akhirat. Yang di dalam usus Cuman kita tidak boleh langsung memvonis. Kalau kita melihat seseorang langsung memvonis, ya gue gak sahid ya, gak sabar kok, ya gak boleh gitu. Justru kalau kita tak menengok orang sakit kan kita ngeyem memberikan fadilah. Jangan ditakut-takuti. Misalkan orang melahirkan rencana lain, tapi kasusnya itu dari belum perzinaan. Kita pernah katakan saya berlawanan. Kalau lahirnya termasuk, cuman kalau zinanya ya urusan sendiri itu. Jadi ada hukum tersendiri. Cuman yang penting melahirkan, baik sebab apa saja itu termasuk dihukumi syahid. Adapun masalah zinanya ya beda lagi hukumnya. Ini kan urusannya ke lahirnya, urusannya ke lahir. Makna dari syahid itu sendiri apa? Dari bahasa Arab. Syahid ini syahadah orang yang disaksikan, secara arti orang yang disaksikan. Bukan artinya itu adalah calon surga juga. Bukan, itu fadilahnya. Penghuni surga itu fadilahnya. Karena kalau orang yang mati syahid secara asli, itu langsung arwahnya itu ditaruh di burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Cuman belum bisa merasakan kenikmatan surga ya. Jadi orang yang mati syahid yang dunia akhirat tadi, itu arwahnya langsung ditaruh di burung-burung, kemudian berterbangan di taman-taman surga. Cuman belum sampai tingkatan bisa menikmati isi surga. Yang bisa menikmati isi surga itu hanya para nabi, para rasul saja. Dalam menuntut ilmu kemudian sakit di tempat surga, itu masuk kepada Termasuk fisabilillah, mati di jalan Allah, tapi tidak terkena kriteria mati syahid yang dunia akhirat, yang mati syahid akhirat. Karena ya fisabilillah, karena dalam hadis kan man talabal ilm fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Orang yang menuntut ilmu dihitung fisabilillah sampai dia kembali. Berarti kalau mondok 10 tahun nggak balik-balik, berarti keluar di jalan Allah selama 10 tahun. 10 tahun. Makanya nggak boleh naskil para ulama itu, karena mereka sudah keluar di jalan Allah sudah bertahun-tahun. Dulu mondoknya sudah bertahun-tahun, itu sudah keluar di jalan Allah. kita ini keluar di jalan Allah. Mondok. berapa tahun ini? 4 tahun jatahnya. Masa ya sakit sarjana lengkap. Lanjut ya. Sekarang halaman 34. 3 sebab yang khusus wanita yang menyebabkan mandi, tapi ini khusus wanita. Yang pertama haid. Nah ini walaupun kita laki-laki, tapi kita akan punya naungan wanita, istri, anak. Nah, sehingga kita sedikit banyak harus tahu mengenai masalah haid. Nanti ada bab tersendiri masalah haid. Kemudian yang kedua nifas. Kemudian yang ketiga persalinan atau melahirkan. Batasan dianggap haid
Ini umur 9 tahun kurang 16 hari, mengikuti bulan Hijriah. Anak-anak kita yang sudah umur 9 tahun, tapi hitungannya pakai Hijriah, kurang 16 hari minimal. Ini 9 tahun kurang 16 hari kok mengeluarkan darah, ini dihukumi darah, bisa dihukumi darah haid ya. Batas minimal 24 jam ya. Batas minimal dianggap darah haid jika keluar berapa? 24 jam. Keluar darah baru sejam sudah berhenti, ya sudah, berarti, kecuali nanti kalau seandainya digabungkan selama 15 hari ada 24 jam, nah bisa dihitung darah haid. Tanggal 1 keluar cuma 2 jam, cuma nanti setiap kali bersih sudah tidak keluar, wajib dibersihkan dan wajib sholat. Nah, walaupun toh nanti akhirnya ternyata dihitung haid, karena total, kalau ditotal selama 15 hari ada 24 jam gitu. Jadi secara asli yang pertama batasannya minimal keluar darah haid itu 24 jam. Kalau keluar terus ada selama 24 jam berarti jelas darah haid. Cuman kalau keluarnya yang pertama itu tidak ada 24 jam, ini nanti untuk menentukan itu darah haid atau tidak, ini nanti sambil berjalan sampai 15 hari kemudian. Cuman setiap kali berhenti itu wajib dibersihkan dan wajib sholat. Nah nanti kok ketika 15 hari, tanggal 1 keluar darah 2 jam, tanggal 2 besoknya 2 jam juga, tanggal terus sampai tanggal, setiap hari 2 jam 2 jam, berarti kalau 15 hari jadinya berapa? 30 jam, berarti kan sudah lebih dari 24 jam. Berarti dia dinyatakan ketika mulai tanggal 1 sampai 15 itu dihukumi haid. Nah, cuman kan ya tetap sholat ketika itu, karena kan belum tahu ketika tanggal 1 tanggal kan belum tahu, kalau nanti besoknya akan keluar lagi kan belum tahu, belum bisa dipastikan, sehingga ketika keluar ya harus, nah ketika berhenti harus dibersihkan, tidak wajib mandi karena belum dianggap darah haid. Nah, karena yang wajibkan mandi kan haid. Tanggal 1 keluar cuma 2 jam, 2 jam kok sudah diteliti sudah nggak keluar, ya sudah dibersihkan aja, wajib sholat, nggak wajib mandi karena belum ditentukan 24 jam. Maksimal 15 hari ya. Minimal 24 jam, maksimal 15 hari, sehingga kalau tanggal 1 keluar sampai 24 jam, kemudian terus sampai tanggal 15, tanggal 16 kok masih keluar, ini berarti tanggal 16 itu namanya darah penyakit, darah istihadah, sehingga wajib dibersihkan, wajib mandi dan sholat begitu. Ini haid, minimal haid 1 hari 1 malam, apa paling banyak 15 hari, umumnya 7 hari, umumnya 7 hari. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk memudahkan para wanita itu sudah dikasih tanda-tanda biasanya. Kalau mau haid itu setiap wanita itu biasanya ada mempunyai rasa tersendiri, ini sudah mau haid, sehingga dia bisa mempersiapkan sholatnya dan sebagainya. Darah istihadah, ya wajib mandi, wajib dibersihkan, wajib sholat, namanya darah istihadah ya. Karena nanti masa suci, minimal masa suci itu 15 hari.
sehingga nanti tanggal 15 berhenti, terus tanggal 20 kok keluar, itu nanti darah istihadah, belum dikatakan darah haid. Nanti baru tanggal 1 bulan depan keluar, baru dikatakan darah haid gitu. Untuk nipas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Nipas darah yang keluar setelah melahirkan, minimalnya 1 corotan, umumnya 40 hari, maksimal 60 hari ya. Jadi wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah ini paling sedikit 1 kali keluar gitu aja, tapi umumnya 40 hari, maksimal sampai 2 bulan. Jadi selama 2 bulan enggak sholat dan enggak qadha. Wanita haid dan wanita nipas tidak boleh sholat, bukan tidak sholat saja, tidak boleh tingkatannya. Kalau sholat malah haram dan tidak wajib qadha. Ini wanita haid dan nipas. Kemudian melahirkan, yang ketiga melahirkan, ini baik dengan model apa saja mewajibkan mandi, walaupun dengan sesar ya. Melahirkan walaupun dengan sesar ini tetap mewajibkan mandi. Jadi melahirkan itu mewajibkan mandi tersendiri, nipas itu mewajibkan mandi tersendiri. Karena ada juga orang itu melahirkan tapi tidak nipas, ada juga. Habis melahirkan ya sudah, nggak ada darah yang keluar. Nah, ada juga. Sehingga melahirkan itu kewajiban tersendiri, nipas itu kewajiban tersendiri. Cuman kalau melahirkan kemudian nipas, nanti mandinya jadi satu aja. Setelah selesai nih nipas. Kalau sudah lebih 2 bulan kok masih keluar terus, berarti darah istihadah. Darah istihadah wajib mandi, dibersihkan dan mulai wajib sholat. Ini lagi darah istihadah tadi, kalau ketika sedang sholat dia keluar lagi kenapa? Nah, kemarin caranya bagi orang yang itu nanti masuk pembahasan orang yang senantiasa hadas, beser, nanti disamakan dengan beser. Orang beser atau daimul hadas atau orang istihadah, ini namanya orang istihadah, wanita yang seperti itu nanti ketika mau bersuci, ketika mau wudhu, mau sholat, wajib dibersihkan, kemudian kasih pembalut, kemudian wudhu, habis wudhu langsung sholat, walaupun tengah-tengah wudhu, tengah-tengah sholat keluar tidak masalah, dan tidak wajib qadha. Cuma nanti setiap mau sholat harus dibersihkan, diganti pembalutnya. Termasuk orang beser senantiasa kencing, nah itu ketika mau sholat bagaimana ya, sudah wudhu, tapi sebelum wudhu dibersihkan dulu, diganti pempesnya atau diganti alat penghalangnya, kemudian dipasang lagi, kemudian wudhu, kemudian sholat. Walaupun tengah-tengah wudhu atau tengah-tengah sholat ada najis yang keluar, itu sudah nggak masalah. Yang penting najisnya tidak kemana-mana, hanya di situ saja. Kecuali kalau najisnya kemana-mana, maka nanti tidak boleh ya. Dan nanti tidak wajib qadha, tidak wajib qadha, sudah dianggap sah. Kalau puasa Ramadan istihadah gitu, ganti atau kalau istihadah itu kan tetap wajib puasa ya. Yang tidak boleh puasa itu kalau haid dan nifas. Kalau istihadah tetap wajib puasa, wajib sholat, wajib puasa. Kalau haid dan nifas tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Cuman kalau puasanya wajib qadha, sholatnya tidak wajib qadha. Itu. Haid minimal 24 jam, 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari, umumnya 7 hari.
Cuman kalau hari pertama itu selama 15 hari kok keluar sedikit-sedikit, seandainya digabungkan ada 24 jam dianggap head. Cuman kan permasalahannya tadi kita kan nggak tahu akan keluar lagi atau enggak. Berarti selagi darah berhenti wajib dibersihkan. Nah, kalau belum ada 1 hari berhentinya berarti nggak usah mandi karena belum tentu itu darah head. Ya belum tentu, nanti tengok dulu ada 24 kalau ada sambungannya apa enggak, ada sambungannya apa enggak. Cuman kewajibannya dibersihkan sholat. Kok besok keluar ya enggak sholat lagi gitu, baru sedikit kok sudah berhenti lagi ya dibersihkan lagi, sholat lagi. Kok keluar lagi ya berarti nggak usah sholat lagi. Kok lagi ya terus gitu aja sampai 15 hari. Seperti itu hanya sampai 15 hari. Setelah 15 hari kok masih begitu terus, itu dianggap darah istihadah ya. Karena paling banyak haid adalah 15 hari. Kalau qadim itu pendapat yang terdahulu. Kalau qaul jadid itu ya tetap ulama-ulama yang ulama-ulama terdahulu semuanya. Cuman kadang-kadang ulama itu dapat ilham lagi, ya akhirnya dibolehkan. Yang awalnya tidak boleh dibolehkan, yang awalnya mungkin aslinya boleh kemudian tidak boleh. Jadi itu hanya sekedar istilah seputar di kalangan pendapatnya para ulama saja. Tentang minum pil yang untuk menunda haid yang harusnya haid tanggal 23 misalkan, biasa tanggal 23, tapi kalau kita minum itu bisa mundur sampai 2 hari 3. Enggak masalah ya. Iya, enggak masalah. Dibolehkan ya, dibolehkan. Nanti yang ada masalah itu masalah KB ya. KB itu kan nanti ada 2 jenis. Kalau KB itu ada yang hanya sekedar menahan, ada yang mematikan. Yang nggak boleh yang mematikan sampai mematikan ya. Tapi kalau ya sudah nggak bisa head lagi, nggak bisa hamil lagi itu saja. Itu sistemnya kurang tahu ya. Kalau steril bisa, itu kan masih bisa dicopot. Kalau steril itu masih bisa di... Itu loh yang di Kalau dipotong itu untuk selamanya atau nah, pokoknya yang intinya mengarah ke selamanya ini tidak boleh. Tapi kalau hanya sifatnya menahan boleh. Spiral itu menahan, tidak apa-apa. Spiral menahan, karena itu kan bisa dirubah lagi. boleh dilepas ya sana. Insyaallah kita cukup dulu, nanti kita lanjutkan habis maghrib. Subhanallah, subhanallah,